Oke, kita mulai saja ngodingnya. Gue pakai VS Code untuk menulis script. Browsernya pakai Firefox Mozilla. Seperti yang sudah terlihat, struktur HTML dan beberapa style CSS sudah gue buat. Judulnya WebGL, Shader, and Program. Di dalam body kita buat elemen HTML canvas dengan nama ID canvas. Kemudian bikin tag script untuk menulis beberapa baris JavaScript. Deklarasikan variabel GL atau apapun namanya yang berisi argumen konteks WebGL pada elemen canvas. Kita coba hasil codingannya apakah berjalan pada browser. Gue pakai XM control panel untuk server lokalnya. Hasil ngoding sudah terpanggil. Buka kotak dialog konsol agar semua aktivitas coding bisa terpantau. Jika variabel GL dipanggil pada konsol, maka akan keluar beberapa objek seperti ini. Berarti pengujian coding yang baru dibuat tadi sudah berjalan. Tahap berikutnya, gue akan menguji apakah browser dan hardware PC yang gue pakai ini sudah bisa mendukung WebGL atau belum. Jika bukan GL atau GL bernilai false, maka tampilkan pada konsol keterangan WebGL not supported. Artinya WebGL nggak bakalan bisa dipakai pada browser atau PC yang kita pakai. Namun sebaliknya, jika GL bernilai true, maka keterangan pada konsol tertulis WebGL supported dengan tanda seru 3 kali. PC dan browser yang gua pakai mendukung penuh WebGL. Selanjutnya, setelah semuanya lancar, kita ke tahap pembuatan shader. Buatlah fungsi dengan nama create shader. Selain create shader, ada buat juga fungsi dengan nama program. Kita mulai dulu dengan fungsi pertama, create shader. Deklarasikan dulu variabel dengan nama shader, diisi dengan argumen gl.createShader. Tambahkan parameter type. Tambah juga parameter pada fungsi, namun tambahkan gl lebih dulu, kemudian type. Parameter type pada variabel shader jangan berargumen string atau jangan pakai tanda kutip. Selanjutnya, setelah selesai mendeklarasikan shader, sintak kode di baris ini gue sengaja ditulis salah. Ikuti terus, nanti saat pengujian pasti ketahuan cara benerinnya. Sintaks kode berikutnya mengcompile atau menyusun shader. Codingan JavaScript akan menggabungkan kode-kode GLSL yang nanti semua script akan bisa diproses dalam GPU atau perangkat keras kartu grafis. Gak apa-apa jika kalian bingung maksudnya, tapi terus ikutin aja dulu. Baris coding berikutnya adalah mendeklarasikan pengujian shader. Apakah shader yang dihubungkan berhasil tersambung atau sebaliknya. Jika sukses, bernilai true, maka akan menampilkan keterangan di konsol shader ready. Sebaliknya, jika sukses bernilai false, maka akan menampilkan keterangan di konsol shader error. Setelah selesai membuat fungsi create shader, tahap selanjutnya membuat sintak coding yang bisa dibaca oleh GPU. Pertama, buat tag script seperti JavaScript. Tambahkan atribut ID dengan nama vertex shader. Perhatikan penulisan huruf kapital pada huruf S. Harus betul-betul diperhatikan cara penulisannya biar hasil coding selanjutnya lancar, nggak error. Tambahkan atribut type sama dengan Node.js agar bisa membedakan yang mana script GLSL dan yang mana script JavaScript. Di dalamnya deklarasikan atribut fact4 dengan nama variabel a_position. Selanjutnya void main kurung kurawal yang di dalamnya ada GL position. P-nya gede, huruf P-nya gede, kapital karena variabel ini merupakan standar sintak. Kita tes dulu, refresh browser, jangan sampai ada yang error.
Ternyata aman. Kemudian kita akan uji fungsi create shader yang telah dibuat, apakah bisa tersambung bahasa GLSL dengan JavaScript. Deklarasikan nama VS yang berargumen create shader untuk vertex shader. Ada 3 parameter fungsi yang harus diisi. Pertama GL, kedua type, isi dengan gl.vertex_shader, dan parameter terakhir sumber kode GLSL. Jangan lupa tambahkan .text di belakang vertex shader. Pasti akan keluar peringatan shader error. Terlihat pada tab debug. Terhenti karena ada sintak kode gl.createSort yang bukan merupakan fungsi. WebGL tidak menemukan fungsi createSort. Yang benar adalah gl.shaderSort. Oke, kita refresh kembali browsernya. Akhirnya fungsi JavaScript yang kita buat sudah berhasil menyambungkan JSSL vertex shader dengan WebGL. Deklarasikan fragment shader, ikuti proses seperti vertex shader. Namun ada perbedaan sintak GLSL, tambahkan atribut ID dengan nama fragment shader. Di dalamnya tambahkan baris precision medium p float, kemudian titik koma. Gue sengaja dibuat salah nulis yang semestinya titik koma menjadi titik 2. Nanti kita lihat bagaimana proses berikutnya. Kemudian dalam void main tulis gl_frag_color dengan huruf kapitalnya F dan C. Jangan sampai salah nulis. Ini merupakan sintaks standar atau default dari GLSL, jadi penulisannya harus benar agar tidak error. Isi argumen gl_frag_color dengan fake4 yang di dalamnya angka normalize 0.0, 1.0, 0.0, dan terakhir 1.0. 4 angka ini mewakili warna hijau. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Oke, sekarang deklarasikan fs untuk argumen pembuatan fragment shader. Sama seperti sebelumnya, buat shader dengan 3 parameter, namun parameter kedua isi dengan gl.fragment_shader dan parameter terakhir fragment shader.text. Kita coba refresh browser dan ternyata error sesuai prediksi gua sebelumnya. Kembali ke kode editor, di baris 35 ubah titik 2 menjadi titik koma. Fungsi shader telah berhasil menyambungkan vertex dan fragment shader. Jika melihat informasi pada konsol, terlihat keterangan shader ready dengan angka 2 di belakangnya. Mungkin ini agak membingungkan. Dia akan memisahkan keterangan shader, caranya dengan menyisipkan parameter type pada konsol. Di dalam fungsi create shader pada baris 58 dan 61, ubah dulu kutip 2 dengan backtip. Lalu sisipkan parameter type. Nah, sekarang mulai terpisah keterangan shader, tapi keterangannya berargumen kode angka. Blok salah satu kode angka shader, kemudian kita bikin if statement. Kebetulan hanya 2 kondisi, jadi bisa logikakan seperti ini. Jika type berargumen 35633, maka ubah menjadi string vertex. Jika bukan 35633, maka ubah string atau kata fragment. Gua akan ganti parameter type di baris kode 58 dan 61 dengan if statement yang barusan dibuat. Klik refresh. Kini hasil keterangan pada konsol sesuai harapan. Ini data GLSL atau kemampuan GPU sudah bisa diolah menggunakan data dengan bahasa JavaScript. Sehingga vertex dan fragment shader sudah siap diolah. Tinggal sekarang membuat program agar vertex dan fragment shader terhubung dan bisa ditampilkan pada browser. Deklarasikan program dengan argumen gl.createProgram. Sisipkan gl, yaitu parameter pertama pada fungsi create program. 2 baris kode berikutnya yaitu menyambungkan program dengan data-data yang ada pada vertex dan fragment shader. Tambahkan pula 2 parameter pada fungsi create program.
Baris berikutnya link program, kemudian membuat status berhasil terhubung atau tidak. Keterangan ini akan muncul pada konsol. Sama seperti fungsi create shader sebelumnya, setelah fungsi program dibuat, deklarasikan program dengan argumen fungsi program dengan parameter sesuai nama variabel vertex dan fragment shader. Jika sudah terlihat keterangan program ready dalam konsol, berarti fungsi program yang dibuat sudah bisa digunakan. Tahap berikutnya, deklarasikan lokasi atribut yang ada di baris 28. Artinya program akan mengirim lokasi data-data posisi. Data-data posisi ini akan dikirim ke GPU untuk kemudian bisa diolah. Berikutnya tahap buffer. Setelah lokasi atribut posisi terprogram, kemudian deklarasikan posisi buffer dengan argumen gl.createBuffer. Deklarasikan juga variabel bind atau ikatan, artinya data-data posisi yang sudah disanggah akan terikat pada GPU dan JavaScript. Penamaan pada variabel akan gua ubah karena buffer ini dibuat untuk data-data posisi. Selanjutnya deklarasikan array atau susunan himpunan. Untuk sementara ini gua isi dengan 4 argumen array bernilai sama 0,0. Kemudian deklarasikan buffer data. Argumen dari post array akan dimasukkan ke GPU melalui buffer data. Fungsi gl.bufferdata memiliki 3 parameter. Parameter pertama gl.array_buffer. Kemudian data array ini dikonversi menjadi data float 32 array. Dan terakhir gl.static_draw. Semua tahapan awal pemrograman telah selesai dibuat. Sekarang tahap untuk menggambar objek. Buatlah fungsi draw yang di dalamnya pertama kali kita gunakan program dengan fungsi gl.useProgram dengan hanya satu parameter yaitu program. Selanjutnya fungsi gl lainnya gl.enableVertexAttributArray
dengan parameter nama ID vertex shader, bukan ekspresi shader. Ingat ya, bukan ekspresi shader. Ekspresi shadernya itu VS. Lalu binding atau ikat kembali posisi buffer. Terakhir, buatlah 5 deklarasi untuk parameter fungsi vertex attribute pointer. Size dengan argumen 4, type dengan argumen gl.float, normalize sama dengan false, stride sama dengan 0, dan offset sama dengan 0. Masukkan semua parameter pada fungsi gl.vertex attribute pointer secara berurutan. Terakhir banget nih, buat fungsi menggambar dengan fungsi gl.drawRays. Isi dengan 3 parameter. Pertama, primitive type, isi dengan argumen gl.triangle. Semua argumen parameter akan dijelaskan nanti. Kita coba pada browser, panggil fungsi draw pada konsol, dan ternyata ada yang error pada baris 115. Kita lihat di baris 27, cek nama ID pada script glsl. Oh, penulisan parameter vertex pada fungsi gl enable vertex attribute array kurang shader. Panggil kembali fungsi draw, ternyata masih belum nampak gambar apapun. Browser masih ngeblank. Nilai argumen harus dibenerin pada variabel post array baris 103. Setiap posisi memiliki 4 nilai atau vektor, jadi ada 12 nilai pada post array. Solusi untuk membenerin posisi array agar membentuk bidang segitiga yaitu dengan cara merubah atribut position yang semula 4 vektor menjadi 2 vektor, sehingga sintak penulisan pada gl.position menjadi berubah. Dua vektor untuk posisi X dan Y, sedangkan 2 vektor sisanya bernilai tetap atau fix. Arahkan kursor ke baris 119. Ubahlah size yang semula 4 menjadi 2. Sekarang kembali ke variabel post array baris 103. Gua akan isi beberapa nilai untuk titik koordinat pertama X dan Y, sehingga ada 3 titik koordinat. 3 titik atau point position. Setiap titik atau point position memiliki sumbu X dan Y. Jika kita melihat clip space, maka titik tengah bernilai 0, sisi kiri -1, sisi kanan 1, atas +1, bawah -1. Jadi beginilah langkah awal dalam pembuatan gambar 2 dimensi ataupun 3 dimensi menggunakan WebGL. Proses fundamental ini merupakan dasar dari WebGL. Kita harus sabar dan pahami langkah-langkah ini agar bisa mengikuti materi berikutnya. Jika post array sudah ditentukan, maka akan tampak bidang segitiga berwarna hijau. Jika gua ubah nilai Y2 menjadi 0,5, maka kerucut segitiga akan turun ke bawah. Setiap bidang segitiga akan membentuk objek 2 dimensi yang bisa dimanipulasi menjadi 3 dimensi. Jangan terburu-buru belajarnya. Jika masih bingung, ulangi, lihat kembali sampai kalian memahami prosesnya.
Jangan ragu untuk tulis pertanyaan atau komentar di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Dukung terus channel ini agar terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan komen. Kita ketemu di video berikutnya. Take care and bye-bye.